Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Solikun, nomor induk mahasiswa 1925780150, mahasiswa PPG tahap 3 periode 4 tahun 2025, program studi ilmu pengetahuan alam di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini Jumat 14 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Sabilur Rasyad, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi energi. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, sehat semua ya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak ada ya? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa bersama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita ucapkan hari ini, doakan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada tanah air, bangsa dan negara, kita awali juga dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan bisa berdiri dan bersikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bisa duduk kembali. Ya, sebelumnya saya presensi dulu kehadiran dari kalian. Yang pertama, Afara Fatimatu Zahra. Ya,
Patricia Syahira, Diva Natasha Damayanti, Zakia Iftina Rafifa, oke, Faiza Nadira, Kirana Maida Akila, Nabila Dian Cahyaning, Nabila Rizkina Azalea, oke, Nadia Fatiha, Nai Anya Maiza, Naura Nuzula Firdaus, Nirwasita Fatin, Rofqatul Ulya, ya, Safira Talita Husna, Zara Khairun Nisa, Zawa Aulia Nada, Zidna Azizatul Husna, dan yang terakhir Zivana Filda. Oke, berangkat semua berarti ya. Tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Oke, hari ini yang piket siapa? Yang piket hari ini terima kasih sudah dibersihkan kelasnya, karena kalau kelasnya sudah nyaman, ya bersih, maka nanti pembelajarannya juga nyaman. Ya, nanti apa yang kita pelajari hari ini, insya Allah akan lebih mudah masuk, gitu ya. Oke. Kita sebelum masuk ke materi hari ini, ya, kita review dulu materi yang sudah Pak Likun ajarkan sebelumnya. Ada yang masih tahu materi yang sebelum hari ini apa? Oh ya, silakan Mbak. Usaha. Oke, usaha itu apa? Oke, gaya, besarnya gaya yang bekerja dalam suatu benda. Ya, maka kalau benda itu kalau tidak bisa bergerak, dia bisa bergerak karena adanya gaya atau energi, ya. Dia bisa bergerak kalau dia ada yang memberi gaya atau memberi energi. Masih ingat ada berapa variabel? Ada 2, apa saja? Iya, adanya besarnya gaya dan juga perpindahan, ya. Kalau tidak ada gaya yang diberikan oleh manusia misalkan, maka benda itu akan diam saja. Ya, jika tidak ada perpindahan, ya tidak ada perpindahannya juga sama, dia juga akan diam. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Oke, berarti kita sudah clear untuk materi sebelumnya, sudah paham semua. Ya, maka kita lanjutkan untuk materi berikutnya, ya, yaitu adalah energi. Materi yang akan kita pelajari hari ini masih berkaitan dengan usaha, tetapi yaitu energi. Ya, yang pertama adalah tujuan. Nah, ini yang akan kita pelajari, ya. Ya. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran hari ini tentang energi yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian energi dengan bahasa sendiri. Jadi diharapkan di akhir pembelajaran ini kalian bisa mendefinisikan dengan bahasa sendiri tentang apa itu energi. Ya, apa itu energi? Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, nanti energi itu sebenarnya banyak, ya, banyak. Ada energi listrik, energi magnet, ya. Tetapi yang kita pelajari hari ini yaitu ada energi kinetik dan energi potensial saja dulu, ya, seperti itu. Nanti kalian akan tahu apa sih kinetik itu, apa sih potensial itu, ya, bagaimana pengaplikasiannya di dunia nyata, contohnya apa? Nah, nanti kita simak bareng-bareng. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan secara matematis rumus energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Jadi diharapkan di area pembelajaran ini kalian juga paham tentang rumus, ya, secara matematis, perhitungannya, ya, perhitungan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Rumusnya bagaimana? Pasti beda.
Ya, nanti kita bahas bareng. Yang terakhir, peserta didik mampu memahami dan merumuskan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Nah, mekanik itu apa? Ya. Nanti juga berhubungan dengan kinetik dan potensial. Gitu ya. Oke. Sebelum kita simak ya. Yang berikutnya adalah ini. Saya akan tanya dulu sebelumnya. Ya. Yang pertama adalah mengapa bola yang kita lempar ke atas bisa jatuh lagi ke bawah? Ya. Ya, silakan Mbak Diva. Oke, betul. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Diva. Ya. Jadi mengapa bola yang kita lempar ke atas bisa jatuh kembali ke bawah? Contohnya misalkan ini ada spidol, tidak bola, sama. Spidol misalkan, saya lempar ke atas, dia akan kembali lagi ke bawah atau tidak? Ya, tidak mungkin dia kembali ke atas semakin jauh. Mungkin tidak? Tidak mungkin, kita coba. Pasti akan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah ya? Nah, itulah yang dinamakan adanya energi tarik bumi. Ya, yang kita sebut adalah gravitasi. Ya. Yang kedua, misalkan ada pertanyaan lagi. Bayangkan kalian berada di puncak perosotan dan di dasar perosotan. Tahu perosotan ya? Permainan anak TK itu. Ada ya, anak-anak itu? Ya. Di mana kalian punya tenaga lebih untuk meluncur? Silakan bisa menjawab. Ya, Mbak Nirwasita. Ketika berada di puncak perosotan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Nirwasita. Ya. Kenapa demikian? Kenapa ketika di atas dia memiliki energi yang maksimal ya untuk meluncur? Karena dia ada ketinggian, yaitu tadi jawaban yang pertama, karena ada gaya tarik bumi atau energi yang menarik ke bawah. Ya. Kalau perosotan itu kan ke bawah ya, bukan ke atas. Jadi turunnya ke bawah, sehingga kenapa kok bisa turun? Karena ada gaya tarik bumi ataupun energi yang menariknya ke bawah. Ya. Yang ketiga, apa yang membuat sebuah benda bisa bergerak dan melakukan sesuatu? Kenapa sih benda itu bisa bergerak? Coba ada yang bisa? Ya, silakan. Mbak Zakia. Karena adanya energi yang diberikan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Zakia. Karena adanya energi yang diberikan. Oleh siapa? Misalkan oleh Mbak Zakia. Mendorong meja. Meja kalau tidak didorong, tidak diberikan gaya oleh Mbak Zakia, bergerak atau tidak? Tidak. Kenapa dia bisa bergerak? Karena ada dorongan, energi yang diterima oleh benda. Energinya Mbak Zakia diterima oleh benda sehingga benda itu bisa bergerak dan berpindah, gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Nanti kalau saya bilang tepuk satu berarti tepuknya ke kanan. Ya. Kalau tepuk dua adalah ke kiri. Ya. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Oke, kalau tepuk tiga tambah ke atas. Jadi kanan, kiri, atas, ya. Tepuk tiga. Oke, kalau tepuk empat, dua kanan, dua kiri. Kita coba. Tepuk empat. Tepuk empat. Dua kali tepuk empat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, sebelumnya kita nonton video dulu, ya. Silahkan perhatikan, disimak baik-baik, ya. Video yang saya tampilkan di depan. Have you ever been on a roller coaster that zooms up, twists around, and drops so fast it feels like your stomach just did a backflip? Roller coasters are some of the most exciting rides ever. But did you know that they wouldn't work without science? That's right.
Every loop, every drop, and every twist is designed using physics. Okay, first things first. Let's talk about what makes a roller coaster go. Most people think roller coasters have engines, but surprise, they don't. Instead, they use something called potential energy and kinetic energy. Think about when you're on a roller coaster and it slowly climbs up that first big hill. Click, 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 click. That is the most important part of the ride. The higher the coaster goes, the more potential energy it stores. Potential energy is stored energy, just waiting to be used. The higher you go, the more energy you have ready to go. And then you go flying down the hill at full speed. That's when potential energy turns into kinetic energy. Kinetic energy is the energy of motion. It's what makes the roller coaster zoom, loop, and twist at crazy speeds. And guess what? The whole ride depends on that first hill. Once the coaster drops from the top, it uses that energy to keep going through the rest of the ride. Oke, itu adalah video yang saya tampilkan. Itu tadi apa? Gambar apa? Roller coaster. Dia bisa bergerak seperti itu karena apa? Karena dia posisinya di atas, ya, ada di atas. Dia bisa bergerak turun, ya. Nah, ketika roller coaster itu di atas, ya. Ketika roller coaster itu di atas, ya. Ketika roller coaster itu di atas, maka benda atau roller coaster itu memiliki yang namanya energi potensial. Ya. Energi potensial. Nah. Bentar. Oke, ini ya. Ini adalah energi potensial. Nah, saya jelaskan dulu. Energi potensial itu apa sih, gitu ya. Tadi di tujuan pembelajaran kita ada yang namanya energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik, betul. Nah, apa sih gitu ya? Nah, yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial itu ya, energi yang dimiliki atau yang diberikan kepada benda ya, kepada benda karena apa? Karena ketinggian atau kedudukannya. Ya, jadi kalau benda mempunyai ketinggian itu berarti memiliki energi potensial. Seperti misalkan buah apel di tangkai atau di pohonnya di atas, dia memiliki energi potensial atau tidak? Memiliki, karena berada di ketinggian. Ya, tapi kalau apel itu jatuh ke bawah ke tanah. Dia sudah berada di tanah, dia masih memiliki energi potensial atau tidak? Tidak, karena tidak memiliki ketinggian, betul. Maka yang tadi, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena apa? Ketinggian atau kedudukannya. Ya, kalau lebih mudahnya adalah semua benda yang memiliki ketinggian, pokoknya ya, dia memiliki energi potensial. Kalau tidak, berarti tidak memiliki energi potensial, gitu ya. Nah, secara matematis, ini secara matematis, secara rumus, itu ada rumusnya. Ya, energi potensial itu ada rumusnya. Yang mana, Pak? Yang ini. Rumus matematis energi potensial, ya. Rumus energi potensial ini. Ya. EP sama dengan M kali G kali H. Nah, EP itu apa sih? EP itu adalah energi potensial. Ya, energi potensial itu sendiri. Ya, satuannya apa? Nanti ada satuannya. Semua misalkan massa, berat, itu kan kalau berat kilogram. Nah, energi pun ada. Energi itu satuannya adalah joule. Ya, joule atau J. Ya. Sama dengan
M kali G kali H. M itu adalah massa, ya. Massa itu sama halnya berat, ya. Beras beratnya 5 kg misalkan. Apel 2 kg. Gas tabung gas 3 kg. Nah, ini sama. Massa itu satuannya adalah kilogram. Ya. Seperti itu. Massa kali G. G itu apa? Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu maksudnya adalah gaya tarik buminya. Ya, gaya tarik ke bawahnya. Itu adalah kalau G itu sudah ada angka pastinya. Ya. Sudah dari internasionalnya dimanapun bumi itu memiliki percepatan gravitasi yang nilainya adalah nih ya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, sudah. Pokoknya itu percepatan gravitasi bumi. Ya, kalau H, nah ini H itu adalah ketinggian. Ya, ketinggian. Ada ketinggiannya enggak? Buah apel di atas pohon ada ketinggiannya enggak? Oh ada. 10 meter misalkan. Nah, maka nilai EP-nya pasti akan kelihatan nanti, akan ketemu. Ya, satuannya apa? Satuannya meter. Berapa meter ketinggiannya? Ya. Dan satuan ini harus ada. Tidak boleh tidak ada. Ya. Sampai sini sudah paham? Sudah jelas? Sudah. Kalau EP itu apa tadi? Energi potensial. Ya, satuannya apa? Joule. Kalau M itu apa? Massa. Satuannya apa? Kilogram. Kalau G? Percepatan gravitasi. Kecepatan gravitasinya berapa? Sudah pasti. 10 meter per sekon kuadrat. Per sekon kuadrat ya. Kalau H? Ketinggian. Nah, pokoknya tinggal dikalikan saja. M kali G kali H. Nanti akan ketemu hasilnya. Ya. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal energi potensial. Ya. Misalkan sebuah kelapa bermasa 2 kg berada pada ketinggian 15 meter ya, di atas tanah dengan percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi potensial yang dimiliki oleh buah kelapa tersebut? Nah, perhatikan cara mengerjakan soal ya, soal seperti ini harus ada diketahui, ditanya, dijawab. Biar apa? Memudahkan kalian untuk menghitung. Misalkan diketahui M-nya bermassa. Massa itu apa tadi simbolnya? Simbolnya massa M. Kalau kilogram itu satuannya. Satuannya ada di belakang seperti ini. Ya, ini satuannya. Ya, maka diketahui M sama dengan 2 kg. Berada pada ketinggian 15 meter. Ketinggian simbolnya apa? H. Oke. Ada ketinggiannya 15 meter. Percepatan gravitasi atau G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, sudah pasti ya angkanya ya. Ditanya EK. Oh, mohon maaf, EP ya harusnya ya. Salah. Mohon maaf. Itu harusnya EP, bukan EK. EK nanti setelah ini. Ya, EP dijawab. EP sama dengan M kali G kali H. Ya, seperti rumusnya. M masukkan. M-nya 2 kg kali G-nya 10 ya. Hanya 15. 2 kali 10 kali 15 hasilnya 300 Joule. Betul? Betul ya? 300 Joule. Maka energi potensial yang ada di buah kelapa ya, yang bermassa 2 kg itu energi potensialnya adalah 300 Joule. Ya. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Secara matematis itu secara matematis. Ya. Kalau secara bahasa, yaitu tadi suatu benda yang memiliki energi potensial itu intinya adalah dia memiliki ketinggian. Nah, itu secara bahasa. Kalau dia memiliki ketinggian, dia memiliki energi potensial.
Kalau secara matematis, kalau dihitung berapanya, ya seperti ini menghitungnya. Berapa sih energi potensialnya kalau kalian pengen tahu? Nah, seperti ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ya? Oke, sudah paham. Nah, yang kedua, ini ada rumus matematis energi kinetik. Nah, energi kinetik dengan energi potensial apa bedanya? Kalau energi potensial itu karena ketinggiannya. Tapi kalau energi kinetik itu karena kecepatannya. Seperti tadi, seperti roller coaster tadi. Dia ketika di ketinggian, dia memiliki energi potensial. Tetapi kalau roller coasternya dia turun, meluncur ke bawah, dia memiliki energi kinetik. Karena apa? Energi kinetik itu tergantung kecepatannya. Ya, kalau benda memiliki kecepatan, dia pasti memiliki energi kinetik. Kalau benda itu diam, tidak bergerak, maka tidak memiliki energi kinetik. Seperti misalkan motor. Ya, motor itu kan ada speedometernya ya. Ada berapa kilo per jam gitu kan kecepatannya? 20, 40, 60. Kalau kalian gas jalan berarti dia memiliki energi kinetik. Kalau dia diam ya berarti tidak memiliki energi kinetik. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. V-nya itu V kecil ya. V itu adalah kecepatan. Nah, catatannya adalah EK itu adalah energi kinetik. Satuannya sama. Energi itu satuannya sama yaitu Joule. Ya, satuannya adalah Joule. M-nya apa? Sama, massa. Satuannya adalah kilogram dan V adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Beda dengan gravitasi tadi. Kalau gravitasi meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan meter per sekon saja. Jadi jangan sampai kebalik, ya. Kita ke contoh soal. Contoh soal energi kinetik. Ya, jangan dibaca. Sebuah sepeda listrik, ya, sebuah sepeda listrik memiliki massa 20 kg. Kalau melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon, ya, berapa energi kinetik yang dimiliki oleh sepeda listrik tersebut? Ya, sama seperti tadi, diketahui, ditanya, dijawab. Karena untuk apa ya tadi? Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan. Intinya itu. Oke, kita tulis, kita baca lagi. Massanya berapa? 20. Kita tulis M sama dengan 20 kg. Melaju dengan kecepatan. Kecepatan simbolnya tadi apa? V. Ya, berapa kelajuannya? 20 meter per sekon. Oke, ditanyakan EK, dijawabnya rumusnya dimasukkan. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Ya, EK setengah masuk, M-nya adalah 20 kg kali 2V-nya adalah 20 pangkat 2. Ingat ya, pangkat 2. Maka 20 kali setengah adalah 10. 20 pangkat 2 adalah 400. 400 ya. 400. Ya, bukan 40. Berarti 20 pangkat 2 itu perkalian. 20 kali 20. Bukan ditambah. Ya, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Kita saling belajar. Ya, 20 pangkat 20 itu dikalikan, bukan ditambah ya. Maka 20 kali 20 hasilnya 400. Maka 10 kali 400 sama dengan 4000 Joule. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya. Silahkan, nanti kalau ada yang pertanyaan ditanyakan. Ya, tadi seperti tadi contoh roller coaster. Sama, ketika dia turun dari ketinggian, maka ya, ketika dia di atas dia memiliki apa? Energi apa? Potensial, betul. Tapi ketika dia turun apa? Dia memiliki energi kinetik.
Tapi ketika di bawah semakin turun, bagaimana yang terjadi energi potensialnya? Energi potensialnya akan mengecil, semakin mengecil atau menurun ataupun sampai bawah pasti tidak ada energi potensialnya. Karena apa? Tidak memiliki ketinggian. Itu hubungannya. Jadi hubungannya energi potensial dan energi kinetik dari video tadi ya, selama energi benda itu di atas, dia masih memiliki energi potensial dan energi kinetiknya 0 karena dia diam. Tetapi ketika dia meluncur ke bawah, ya, energi potensialnya lama kelamaan akan hilang dan energi kinetiknya lama kelamaan akan besar, ya, karena dia meluncur. Dia memiliki kecepatan. Itu hubungan antara energi potensial dan energi kinetik. Oke, nah sekarang adalah energi mekanik. Ya, energi mekanik itu adalah EM atau energi mekanik. Sama, satuannya sama. Energi ini satuannya sama, yaitu Joule, betul. Mudah. Ya, sama dengan EP plus EK. Ya, EP itu energi potensial dan EK energi kinetik ditambah. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Belum? Sudah paham semua ya? Apa yang sudah paling menjelaskan dari tadi energi potensial sampai energi mekanik. Contoh soal dulu. Ini. Ya, sebuah benda bermasa 8 kg terbang dengan kecepatan 4 meter per sekon dan berada pada ketinggian 6 meter. Jika percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar energi mekanik? Ya, diketahui, ditulis, masanya 8, ya, kecepatannya adalah berapa ini? 4. Ketinggiannya adalah 6, gravitasinya adalah 10, EM-nya. Maka kalau seperti ini kamu harus menghitung dulu. EK-nya berapa, energi kinetiknya berapa, energi potensialnya berapa. Nah, EK-nya kita masukkan setengah kali 8, 8 itu massa ya, kali V-nya adalah 4, kuadrat jangan lupa. Ya, 8 kali setengah adalah 4. 4 kuadrat adalah 16. 4 kali 16, 64 Joule. Dah, dapat energi kinetik. Energi potensial sekarang. Energi potensialnya adalah M kali G kali H. M-nya 8, sama ya, M-nya sama. Karena satu benda. Ya. G-nya adalah 10 dan H-nya adalah berapa ketinggiannya? 6 meter, ya, maka hasilnya 8 kali 10 kali 6, hasilnya 480. Oke, EK sudah ketemu, EP sudah ketemu, maka tinggal EM-nya. Ya, EM tadi rumusnya apa? Oke, EK plus EP, ya, tinggal dimasukkan 64 plus 480. Hasilnya adalah 544 Joule. Oke, gitu ya. Sudah paham sampai sini? Paham. Ya. Ini sudah berkelompok? Sudah berkelompok sesuai yang kesepakatan kita kemarin? Sudah, oke. Sekarang Pak Likun berikan LKPD. Ya, atau lembar kerja peserta didik, silahkan nanti dikerjakan, ya, dikerjakan per kelompok masing-masing. Ini ya. Oke, perhatikan dulu, jangan diisi dulu ya. Saya jelaskan dulu, Pak Likun jelaskan dulu bagaimana cara ngisinya, bagaimana cara mengisinya biar tidak salah. Ya, yang pertama di situ ada
nama ya. Silahkan namanya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Siapa, dan siapa. Ada 4, satu kelompok ada 4, ada 5, ya. Silahkan disesuaikan. Dan jangan lupa ditulis kelasnya. Kelas berapa, ya. Di situ ada tujuan, silahkan dibaca. Ya, ada juga langkah-langkahnya. Ini diisi sesuai dengan tadi yang video yang sudah saya tampilkan, ya, yaitu roller coaster. Nah, di baliknya di halaman 2 ada diskusi. Ada diskusi. Silahkan itu yang kalian diskusikan dengan satu kelompok. Ya, dibaca, ya. Ini sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Sesuai dengan videonya. Silahkan dikerjakan, ya. Ada nomor 1, 2, 3, ya. Nanti dijawab di lembar ketiga. Ini ada lembar kosong untuk menjawab. Ya, nomor 1 apa saja, nomor 2, 3 apa saja, ya. Dengan bahasa kalian sendiri. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan dengan bahasa saya. Nah, nanti kalian juga menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri di lembar kegiatan peserta didik LKPD. Ya, silahkan bisa dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Silahkan dikerjakan berkelompok. Kalau ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan. Ya. Nih, silahkan bisa berdiskusi. Jawabannya kalau kalian memperhatikan tadi, jawabannya sudah ada semua. Tadi sudah saya jelaskan semua. Ya, sudah saya jelaskan semua. Di sini ada tuliskan rumus potensial dan energi kinetik. Nah, tadi sudah ada semua. Ya, silahkan bisa diaplikasikan di lembar diskusi atau lembar jawab kelompok masing-masing. Sudah bawa alat tulis semua ya? Sudah. Nah, ini malah lengkap kelompok 1, bawa alat tulis bolpennya lebih dari 1. Ya. Diskusikan bareng-bareng. Jadi silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, nanti dari kelompok ini ya, saya akan tetap menilai. Ya, menilai dari setiap individu. Ya, bagaimana, apakah dia bekerja sama satu kelompok atau dia hanya diam saja? Ya, nanti pasti nilainya beda-beda. Ya, penilaian proses, bagaimana kalian mengerjakan. Tidak hanya yang satu kerja tapi yang lainnya sama. Boleh mengutarakan ide-idenya, boleh. Silahkan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Nanti kalau sudah selesai, 10 menit sudah selesai, nanti maju satu kelompok sampai 4 kelompok, maju semua. Ya. Maju semua. Mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti ketika ada yang maju ke depan, silahkan yang lainnya yang tidak maju menanggapi. Gimana? Nah, ini kan hubungan energi potensial dan energi kinetik tadi. Ya, ketika benda potensial di atas ketinggian, pasti ketinggiannya mempunyai
ketinggian. EP-nya berapa? EP-nya pasti maksimum karena kan tidak ada ketinggian toh. Tapi EK-nya adalah 0 atau tidak memiliki energi kinetik. Tapi ketika dia turun, meluncur, energi potensialnya lama-lama akan menghilang atau mengecil atau kecil, tetapi energi kinetiknya semakin besar. Nah, itu hubungannya. Seperti itu. Itu hubungan antara energi kinetik dan energi potensial. Yang ini. Nah, yang hukum kekalahan energi itu kan hubungan antara energi potensial dan energi kinetik, ya. Ya tadi, ketika benda itu atau roller coaster itu di atas, energi potensialnya ada tidak? Ada. Berapa nilainya? Kita tidak tahu, tapi kita menilainya adalah maksimum atau maksimal energi potensialnya. Karena kita tidak tahu energi potensialnya berapa. Tapi ketika diam, energi kinetiknya ketika dia di atas diam, ada nggak? Nggak ada. Karena kalau energi kinetik, dia harus ada kecepatan. Oke. Maka ketika turun, meluncur, energi potensialnya lama-lama akan hilang dan energi kinetiknya akan bertambah besar atau kecepatannya ada kecepatannya. Gitu. Itu hubungannya. Iya. Ayo, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, silakan ditulis dengan baik, ya, dikerjakan dengan teliti, ya. Nanti dipresentasikan satu kelompok maju, nanti bergantian. Gimana? Yo, diskusikan bareng-bareng. Kalau ada yang belum jelas, ditanyakan. Mekanik itu apa? Kalau dari rumusnya adalah EM sama dengan EK plus EP. Maka EM adalah kalau secara bahasa penjumlahan. Nah, betul. Penjumlahan antara atau jumlah, betul. Penjumlahan atau jumlah antara dari energi kinetik dan energi potensial, betul. Nanti dari kelompok 1 Mbak Neanya, kelompok 2 Mbak Nauranuzula, kelompok 3 dari Mbak Nirwasita, dan terakhir adalah kelompok 4 dari Mbak Diva. Ya, nanti majunya berurutan 1, 2, 3, 4 terakhir.
Yo, yang teliti 2.3. 2.3 itu rumus energi mekanik. Masih ingat ya, rumus secara matematis energi potensial, kinetik dan mekanik di depan juga sudah ada. Tinggal kalian tulis saja yang mana energi potensial dan mana energi kinetik. Oke, sudah ada yang selesai? Ada yang sudah. Ada yang belum? Oh, belum. Ya, kita tunggu yang belum. Kalau di kehidupan nyata, ya energi potensial, kinetik, mekanik itu contohnya banyak ya. Seperti tadi, bandul sederhana, terus tadi juga roller coaster, ada ketinggian, ada kecepatan. Ya. Dan silahkan nanti yang berkelompok sebelum maju ditentukan dulu yang menyampaikan siapa, ya. Yang membuka presentasi siapa dan menyampaikan diskusi siapa. Ditentukan dulu per kelompok. Biar nanti ketika di depan tidak bingung, gitu ya. Oke, silakan yang sudah bisa didiskusikan siapa yang menyampaikan hasil diskusi dan siapa yang perkenalan di depan. Nanti urutannya adalah perkenalan dulu ya. Per kelompok, satu kelompok itu siapa saja, terus nanti yang menyampaikan juga siapa, ya, dan nanti ditutup. Oke, diteliti lagi. Jangan lupa diteliti lagi jawabannya. Diteliti kembali jawabannya. Ya. Dan juga diingat ketika menyampaikan hasil diskusi atau perkenalan, tolong suaranya ya, suaranya lantang, jangan pelan, karena biar teman-temanmu juga bisa mendengarkan. Ya, apakah ada yang beda atau tidak? Kalau tiba-tiba jawaban temanmu kok beda, ya kan bisa menanggapi mana yang berbeda. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, langsung maju ya. Dari kelompok 1. Silakan. Sudah ditunjuk yang menyampaikan awal? Sudah. Yang menyampaikan perkenalan sudah? Yang menyampaikan diskusi sudah? Sudah? Yang menyampaikan diskusi? Sudah, oke. Yang lantang ya, yang keras biar teman-temanmu juga bisa mendengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD tentang energi. Yang pertama, analisislah energi roller coaster dan bandul pendulum. Pada titik tertinggi, bagaimana energi potensial dan energi kinetik dari roller coaster dan bandul? Pada titik tertinggi, energi potensial adalah besar dan energi kinetiknya tidak memiliki kecepatan. Nomor 1.2, pada titik terendah, bagaimana energi potensial dan energi kinetik dari roller coaster dan bandul? Pada titik terendah, energi potensialnya bernilai 0 dan energi kinetiknya maksimum atau besar. Pada titik 3, nomor 1, tuliskan rumus energi potensial dan energi kinetik. Rumusnya, energi potensial sama dengan M kali G kali H. M-nya massa, G-nya percepatan gravitasi, hanya ketinggian, dan energi kinetiknya setengah dikali M dikali V pangkat 2, yaitu kecepatan. Nomor 2, hukum kekekalan energi. Pada titik 1, bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik di sepanjang lintasan? Apakah ada pola yang kalian temukan? Jawabannya, ketika benda berada di titik tertinggi, benda memiliki EP yang besar. Dan ketika benda tersebut meluncur ke bawah, energi potensialnya menurun dan energi kinetiknya besar. Pada titik 2 nomor 2, rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah antara energi kinetik dan energi potensial. Titik 3 nomor 2, tuliskan rumus energi mekanik. Rumusnya adalah energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Soal nomor 3, aplikasikan dalam kehidupan. Sebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan energi kinetik menjadi energi potensial atau sebaliknya. Contohnya air di bendungan. Air yang ditampung di bendungan memiliki energi potensial karena ketinggian saat air mengalir ke bawah. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang bisa menanggapi ataupun ada yang beda? Ada yang berbeda? Tidak? Tidak. Oke, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 2 selanjutnya. Silahkan. Kalian diperkenalkan kelompoknya dan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berdirinya kami kelompok 2. Mohon maaf, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Naura dari nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Zakia dari nomor absen 4. Saya Azalea dari absen 8. Saya Afarat dari absen 1. Nah, jadi berdirinya kami di sini, kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai materi energi. Analisis energi roller coaster dan bandul pendulum. 1.1. Pada titik tertinggi, bagaimana energi potensial Fe dan energi kinetik Eka dari roller coaster dan bandul?
Pada titik tertinggi, energi potensial bernilai maksimum atau bernilai besar dan energi kinetik bernilai nol atau kecil. Pada 1.2, pada titik terendah bagaimana energi potensial dan energi kinetik dari roller coaster dan bandul. Pada titik terendah, energi potensial bernilai 0 atau kecil, dan energi kinetiknya bernilai besar. 1.3. Tuliskan rumus energi potensial dan energi kinetik. Rumus energi potensial, massa kali gravitasi kali ketinggian. Rumus energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan. 2. Hukum kekekalan energi. Bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik di sepanjang lintasan? Pada ketinggian, energi potensialnya bernilai maksimum dan energi kinetiknya 0. Lalu ketika meluncur ke bawah, energi potensialnya semakin mengecil dan energi kinetiknya semakin bertambah. 2.2. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jumlah dari EP dan EK. 2.3. Tuliskan rumus energi mekanik. EM sama dengan EP plus EK, atau EM sama dengan EK plus EP. Nomor 3. Sebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan energi kinetik menjadi energi potensial atau sebaliknya. Bola yang menggelinding di lereng. Ketika bola berada di ketinggian, energi potensialnya bernilai maksimum dan energi kinetiknya bernilai 0. Lalu ketika bola meluncur atau menggelinding ke bawah, energi potensialnya mengecil atau berkurang dan energi kinetiknya semakin bertambah atau bernilai besar. Sebelum itu ada yang mau bertanya? Ada mau menanggapi? Tidak ada? Tidak. Oke, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Baik. Jadi kami kelompok 3 mau presentasi hasil diskusi kami tentang energi. Sebelumnya kami perkenalan dulu ya. Saya Nirwastafatin Asandi. Saya Jawa Aulianada. Saya Zidna Azizatul Husna. Saya Rufqatul Ulia. Saya Kirana Maida. Karena udah perkenalan, mau diwakilkan oleh presentasi ini mau diwakilkan oleh Mbak Zawa Aulianada. Saya akan menjawab soal pertama, yaitu analisis energi roller coaster. Soal 1.1. Pada titik tertinggi, bagaimana energi potensial dan energi kinetik dari roller coaster dan bandul? Jawabannya, pada titik tertinggi, energi potensial besar atau maksimum, sedangkan energi kinetiknya rendah atau bernilai 0. Soal 1.2. Pada titik terendah, bagaimana energi potensial dan energi kinetik dari roller coaster dan bandul? Jawabannya, pada titik terendah, energi potensialnya rendah atau bernilai 0, sedangkan energi kinetiknya besar atau maksimum. Dan 1.3. Tuliskan rumus energi potensial dan energi kinetik. Rumus energi potensial yaitu M kali G kali H. Catatan, M itu massa, satuannya kilogram. G itu gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H itu ketinggian, satuannya meter.
Dan rumus energi kinetiknya yaitu 1/2 kali M kali V pangkat 2. Catatan, M massa satuannya kilogram, V kecepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Meter per sekon. Nomor 2, hukum kekekalan energi. Soal nomor 2.1. Bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik di sepanjang lintasan? Apakah ada pola yang kalian temukan? Jawaban 2.1. Ketika berada di atas lintasan energi potensial besar atau maksimum dan energi kinetik bernilai 0 karena tidak ada kecepatan. Tetapi ketika melintas ke bawah energi potensial kecil karena tidak memiliki ketinggian dan energi kinetik besar karena mempunyai kecepatan. Soal nomor 2.2. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Pada 2.3, tuliskan rumus energi mekanik. Rumusnya adalah energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nomor 3, aplikasi dalam kehidupan. Sebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan energi kinetik menjadi energi potensial atau sebaliknya. Jawabannya ketapel, karena saat ketarik ke belakang, energi potensial tersimpan di dalamnya. Ketika dilepaskan, energi potensial berubah menjadi energi mekanik. Ada yang mau bertanya enggak? Udah, oke. Udah ya. Sekian maaf bila ada salah kata. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, bisa maju lagi, biar kelihatan. Nah, oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Divaneta Syadamayanti, nomor absen 3. Perkenalkan, saya Zahra Khairunisa, nomor absen 16. Perkenalkan, saya Patricia Sahira, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Safira Talita Husna, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nadia Fathia, nomor absen 9. Nah, di sini Mbak Patricia sama Mbak Zara akan membacakan soal-soalnya dan jawabannya akan dibacakan oleh Mbak Nadia dan Mbak Safira. Pada soal nomor 1, analisis energi roller coaster dan bandul pendulum. 1.1. Pada titik tertinggi, bagaimana energi potensial dan energi kinetik dari roller coaster dan bandul? Ketika benda berada di ketinggian, benda tidak memiliki kecepatan, dan ketika meluncur ke bawah, benda memiliki kecepatan. Soal 1.2. Pada titik terendah, bagaimana energi potensial dan energi kinetik dari roller coaster dan bandul? Pada titik terendah, nilai energi potensialnya bernilai 0. Karena tidak memiliki ketinggian, maka energi kinetiknya maksimum atau besar. Soal 1.3. Tuliskan rumus energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial sama dengan M kali G kali H. Untuk nilai energi kinetiknya setengah kali M kali V kuadrat. Nomor 2, hukum kekekalan energi. 2.1. Bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik
di sepanjang lintasan. Apakah ada pola yang kalian temukan? Ketika benda berada di titik tertinggi memiliki EK yang besar, dan ketika benda meluncur ke bawah maka EK-nya berkurang dan EP-nya lama-kelamaan bertambah. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi mekanik. Perjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. 2.3 Tulis rumus energi mekanik. EM sama dengan EP tambah EK. Nomor 3. Aplikasi dalam kehidupan. Sebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan energi kinetik menjadi energi potensial atau sebaliknya. Contohnya adalah ayunan. Ayunan saat diayunkan ke posisi tertinggi, ayunan memiliki energi potensial saat mulai turun, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Nah, jadi itu tadi jawaban dari diskusi kami. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada yang menanggapi? Tidak, oke. Terima kasih, bisa ditutup. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih semuanya sudah maju, sudah mengerjakan diskusi. Diskusinya luar biasa, bagus semua, jawabannya sudah betul. Berarti tadi yang video yang sudah Pak Likun tampilkan, berarti diperhatikan dengan baik, ya, dicermati dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang bisa membantu saya? Ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, oke. Energi adalah untuk melakukan usaha. Oke, terima kasih. Yang berikutnya ada lagi? Oke, sudah ya? Oke, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke. Nah, ini saya berikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan per individu. Silakan bisa dikerjakan per individu. Iya, kurang 1. Amit. Ya, silakan bisa dikerjakan hanya 5 menit. Ya, 5 menit untuk mengerjakan. Ditulis nama kelas. Ya, di situ dicentang yang kalian paham. Kalau belum paham berarti dicentang yang tidak. Kalau paham berarti dicentang yang iya. Ya. Kurang 1. Ya, hanya 5 menit. Silakan dikerjakan dengan bahasa kalian sendiri.
Bisa dicentan terus dijawab jawaban di sampingnya ya, di jawaban silakan dikerjakan. Jelaskan dengan pemahamanmu. Oke, sudah? Sudah, silahkan bisa dikumpulkan melalui ketua kelompok. Nanti bisa dikumpulkan kepada saya. Ayo, bisa dikumpulkan? Oke, pembelajaran kita tentang energi hari ini sudah selesai. Tinggal kesimpulan, ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silahkan, ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan 1-2 kesimpulan. Silahkan. Ya, silahkan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, energi adalah segala sesuatu untuk melakukan usaha. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, energi yang berikutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan. Oke, silahkan Mbak Zidna. Energi itu ada Ya. dan energi kinetik. Saya kan menyebutkan energi potensial. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki benda karena ketitikannya. Ya. Itu M kali G kali H. Oke, terima kasih untuk Mbak Zidna. Tepuk tangan untuk Mbak Zidna. Ya. Ada lagi? Satu lagi? Oke, silahkan. Saya akan menyebutkan tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Rumus energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali kecepatan.
Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nozula ya. Oke, kita sudah tadi ada kesimpulan tentang energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Zidna adalah EP, betul ya? EP itu energi yang dimiliki benda karena apa? Kedudukannya. Kalau Mbak Nozula menyimpulkan bahwa EK itu karena kecepatannya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Sudah menonton video, terus kalian presentasi dan lain sebagainya. Ya, oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, ya, untuk pembelajaran berikutnya, karena ini sudah energi, pembelajaran selanjutnya adalah tentang pesawat sederhana, ya, tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Nah, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Silahkan nanti kalian bisa baca-baca di perpustakaan, buku paket kalian, ya. Apa itu pesawat sederhana? Oke, terima kasih pembelajaran hari ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekian dari saya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.